Ini sebenarnya masih pengen nerusin ini ya, masih pengen nerusin yang video sebelumnya yang mengenai review dan info terkini mengenai BRI Liga 1. Dan ini nyambung pas waktu kemarin saya ngebahas kemarin ya di video yang review dan info BRI Liga 1 kan saya ngebahas tentang gimana supaya kita biar bisa away enak meskipun ke rival ya, meskipun ke stadionnya rival kita atau lawan kita atau bahkan bisa dengan kasarnya gitu musuh gitu. Ini kalau misalnya di Indonesia kan emang ada yang musuhan, saya nggak apa-apa ya pakai kata kasar dalam bahasa kasar gitu, musuhan, karena meskipun seharusnya nggak boleh. Janganlah sampai musuhan yang sampai gimana gitu, yang sampai bunuh-bunuhan, jangan itu jangan sampai bunuh-bunuhan gitu. Tapi kan memang kenyataannya di Indonesia gitu, di Indonesia emang sampai ada yang musuhan dan terus kemudian tapi juga ada yang bersaudara gitu. Nah, ini gimana sih gitu. Nah, ini kebenaran ada satu pertanyaan yang bagus gitu. Jadi ikutin terus YouTube-nya, nyambung banget dengan si pertanyaan yang ini. Halo, ketemu lagi dengan channel YouTube-nya Albert Syadrah Draktan. Untuk kawan-kawan yang baru ya, untuk kawan-kawan yang baru nonton video saya. Video saya ini memang kebanyakan isinya seputar edukasi ringan, terutama mengenai sepak bola. Jadi kalau misalnya kawan-kawan nonton video saya, memang video saya ini isinya bukan yang kayak info-info yang berat gitu ya atau apapun, enggak. Ini cuma ngebahas hal-hal yang ringan dan biasanya only scratch the surface ya, hanya sekedar membahas permukaannya aja secara ringan supaya biar bisa kita diskusikan bersama lewat komen. Jadi kawan-kawan jangan lupa isi komen di bawah sesudah nonton video ini. Dan yang paling penting juga jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Selain subscribe seperti biasa, nyalain loncengnya sesudah subscribe ya kan, atau nge-like selain itu ya, tapi yang paling penting adalah nge-share-nya karena supaya kita sama-sama dapat terus, termasuk saya sendiri juga, kita sama-sama semua dapat edukasi yang lebih enak lah, supaya kita terus bisa mengupgrade diri kita. Dan kalau misalnya tadi seperti yang saya udah bilang di awal, ini saya dapat satu pertanyaan bagus yang bisa saya bahas. Ini saya ngeliatnya gini nggak apa-apa ya, karena saya pakai mikrofonnya juga dari handphone. Saya belum sempat beli mikrofon yang bagus, jadi masih pakai handphone. Ini ada satu pertanyaan yang bagus di video yang it's Q&A time again mengenai tanya jawab seputar titik wajib ditonton ya. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Aldino Satriatama ya, Aldino Satriatama. Ini dia nanya kayak gini, "Bang, mau tanya, kalau di Eropa itu supporternya pada ada kubu-kubuan atau saudaraan nggak? Kayak semisal contoh di Indonesia, kayak supporter Jakarta dan Malang ya, atau seperti misalnya Bandung dan Surabaya." Itu pertanyaan dari Aldino Satriatama. Buset, saya ini usia nggak bisa ngebohongin ya. Saya bacanya sekarang udah mulai kayak gini. Kalau dulu kayak gini kebaca, kalau sekarang harus gini. Udah bapak-bapak banget bacanya, jauh plus, bukan minus tapi plus. Oke, jadi seperti yang kita sama-sama udah tahu, atau gini, kawan-kawan nonton dulu video saya yang sebelum ini ya, yang mengenai review dan info terkini seputar BRI Liga 1. Di situ saya sempat membahas sedikit mengenai supporter away, mengenai persaudaraan dan atau permusuhan, sedikit ngebahas itu ya di sepak bola Indonesia. Nah, pertanyaannya tadi dari siapa? Aldino. Pertanyaannya dari Aldino itu, kalau di Eropa ada nggak sih? Jadi gini, kita sama-sama tahu di BRI Liga 1 dari Sabang sampai Merauke itu ada beberapa tim yang supporternya berteman, bahkan istilahnya bersaudara, dan ada juga yang rivalitasnya tinggi atau bahkan bisa dikatakan hingga sangat bermusuhan. Nah, kalau di Eropa sebenarnya bisa dikatakan iya dan tidak. Iya dan tidak dalam artian kayak gini. Kalau misalnya
sampai bersaudara-saudaraan seperti di Indonesia? Jujur, sebenarnya enggak loh, enggak. Kalau ada networking, kalau ada connection, istilahnya ya, ada connection atau ada networking, contohnya gitu, misalkan supporter A mau nonton ke pertandingan di negara lain gitu ya, di negara lain, mereka itu sah-sah aja. Bahkan sekarang di Eropa itu udah banyak banget turis yang nontonnya. Jadi kalau misalnya saya nyebutin inilah ya, saya nyebutin beberapa istilah gitu ya. Misalnya contohnya gitu ya, orang Liverpool sukanya Liverpool FC, terus misalkan lagi main ke Italia misalnya, terus katakanlah misalnya nonton Inter Milan misalkan, contohnya, ya itu bisa-bisa aja, ya kan? Itu bisa-bisa aja. Atau misalnya ya seperti yang saya bahas di video sebelumnya, kalau misalnya masih di satu negara yang sama, misalnya Liga Inggris, katakanlah Liverpool away dalam satu kota, masih dalam satu kota, misalkan ke Everton, atau Manchester City supporternya away ke Old Trafford misalnya, Manchester United, itu masih dalam satu kota, ya dikawal gitu, dijaga, tapi nggak ada yang sampai apa ya. Kalau di Indonesia ini kan gini, kalau yang bersaudara itu bisa dikawalnya oleh si supporter, dikawalnya oleh supporternya, sampai dijamu, sampai dijemput, dijamu, nginep, ya kan, ditraktir, diajak jalan-jalan, sampai gitu kan, bener nggak? Jadi terus dianggap saudara banget. Tapi kalau yang musuhan itu sampai sweeping, sampai bukan dalam rangka sepak bola juga, hanya datang ke kota bersangkutan, sampai di sweeping, sampai didatengin, mau dikeroyok, diculik, sampai banyak terjadi pembunuhan dan segala macam di stadion maupun di luar stadion. Kalau di Indonesia itu kayak gitu. Kalau di luar negeri bukan berarti nggak ada tingkat rivalitas yang parah, banyak banget juga tingkat rivalitas yang parah. Tapi kalau misalnya secara umum gitu ya, kalau pertanyaannya adalah ada nggak sih yang sampai bersaudara gitu? Sebenarnya enggak sih. Kalau misalnya di Eropa justru malah enggak, malah tensinya harus dijaga gitu. Jadi gini supaya nggak salah paham ya kawan-kawan. Kita punya tim kebanggaan, ya kita fokus ke tim kebanggaan kita. Tidak kemudian jadi menyanyikan tim saya dan tim si Anu gitu, kita saudara. Enggak gitu, nyanyinya enggak kayak gitu. Atau bahkan yang lebih kacau lagi, saya bisa bilang kacau ya, yang lebih ngaco lagi, adalah pernah ada satu pejabat atau petinggi persepak bolaan di negeri ini, saya nggak perlu sebut jabatannya apa, tapi dia salah satu petinggi persepak bolaan ya, atau salah satu petinggi olahraga lah ya, bisa dikatakan lebih umumnya salah satu petinggi olahraga di Indonesia. Beliau, saya ngomongnya beliau ya supaya tetap masih menghargai, beliau malah pernah ngomong kayak gini, yang beliau dambakan adalah tidak adanya lagi permusuhan di persepak bolaan Indonesia di antara setiap supporternya, sehingga di semua pertandingan itu pakai bajunya bisa half and half jersey atau bisa tuker-tukeran jersey antara sesama penonton katanya, atau pakai baju timnas Garuda, kemudian nontonnya bersama-sama, nonton dua tim yang sedang bertanding itu bersama-sama sambil berpelukan dalam satu tribun yang sama, sambil berpelukan dan terus kemudian menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Ya kan, seperti misalnya ini saya kasih contohnya aja, misalkan kayak Maju Tak Gentar atau Garuda Pancasila. Seperti itu. Dengan segala hormat, that's not football. Maksudnya aduh gila, yang bener aja, Pak. Masa sepak bola kayak gitu? Di Eropa, turis yang bawa half and half scarves atau pakai half and half jersey itu diejek banget. Di Indonesia mungkin masih lumrah ya, yang bawa
half and half scarf ya, dan atau pakai half and half jersey mungkin masih lumrah di Indonesia, tapi kalau di Eropa itu udah diejek banget kalau ada turis yang pakai kayak gituan. Karena apa? Karena tensi sepak bolanya, namanya sepak bola itu tetap harus ada bara rivalitas. Itunya tetap harus dijaga. Namun bukan berarti kebablasan hingga penganiayaan atau pengeroyokan atau perkelahian yang hingga menewaskan atau mengorbankan nyawa manusia, dan atau jangan sampai kayak gitu, meskipun di setiap penjuru dunia juga masih selalu terjadi. Saya katakan sekali lagi, masih selalu terjadi. Namun seharusnya udahlah, jangan lagi ada kayak gitu-gituan. Tapi bukan berarti jadi kemudian bersaudara yang kayak di Indonesia gitu. Enggak, maksudnya ya normal-normal aja. Fokus ke tim masing-masing. Kalau berteman, ya kan? Kalau berteman ya udah berteman, ya kan? Bertemannya secara individu atau secara kelompok kecil dengan kelompok kecil, bukan kemudian di fait accompli gitu istilahnya, atau di generalisir gitu kan, harus bersaudara semuanya. Bukan berarti kayak gitu. Dan kalau musuhan, ya udah musuhannya ya dia aja sama si ini gitu. Jangan terus kemudian digeneralisir sampai sweeping yang nggak ada hubungannya dengan sepak bola juga kebablasan gitu, digeneralisir, di fait accompli, kamu musuh saya, semuanya yang dari kota ini musuh saya, terus nggak ada hubungan sama sepak bola atau bukan acara sepak bola atau apapun juga di sweeping dan di ketok palu gitu, itu musuhan. Nggak kayak gitu. Itu juga bukan sepak bola yang kayak gitu. Seperti itu ya mungkin pertanyaan dari saya lupa lagi, Aldino Satriatama. Seperti itu jawabannya. Jadi kalau di Eropa ada nggak? Ya yang berteman ada, tapi nggak sampai kebablasan, nggak sampai bersaudara yang jadi kebablasan. Yang bermusuhan juga ada, tapi juga nggak kebablasan. Bahkan ya seperti yang tadi saya bilang ya, bermusuhan sampai bunuh-bunuhan juga. Maaf sekali, masih ada oknumnya 1212, nggak banyak tapi masih ada. Kemarin juga kita sama-sama tahu kan, sempat ada di luar negeri juga sampai yang korbannya banyak meninggal. Semoga aja kita bisa bersama-sama menyukseskan BRI Liga 1 musim depan yang akan bisa kita dukung bersama ya timnya di pertengahan tahun ini. Kita harap aja semoga semuanya berjalan lancar. Dan segini dulu video YouTube dari saya. Saya nggak apa-apa ya pakai jaket, pakai tracksuit jadul. Ini punya ayah saya almarhum. Kenang-kenangan. Kita ketemu lagi di YouTube berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan share sih yang paling penting. Oke? See you.